Begitu lampu dekatnya menyala, atas yang nyala. Begitu lampu jauhnya menyala, bawahnya menyala. Jadi ada dua, atas dan bawah. Gitu. Oke, nah, jadi seperti itu Pak. Jadi nggak ribet Pak. Jadi selama ini kenapa konsumen atau masyarakat kita umum, terlalu cemas dengan teknologi. Pak, saya mau nanya Pak, kalau motor karburator dulu pertama kali keluar motor apa Pak? Motor PJM-FI pertama kali keluar motor apa? Itu Honda di Indonesia ya, di tanggal 1 Desember tahun 2005. Dilanjutkan Yamaha di tahun 2008. Jadi peralihan dari bahan bakar dari karburator menjadi PJM-FI itu hanya 8 tahun Pak. 2013 semua produksi motor karburator stop, dialihkan ke injeksi ya. Di tahun 2019 pemerintah mengeluarkan undang-undang percepatan pengembangan motor listrik tahun 2019 kemarin. Jadi ada kemungkinan, makanya sekarang banyak kali pasti pabrikan bahkan nggak usah pabrikan motor lah. Panasonic ya. Panasonic kan nggak ada produksi motor, tapi dia mengeluarkan motor listrik Pak. Iya. Itu satu prospek. Kalau perusahaan-perusahaan elektronik kita akan membacanya sebagai satu prospek karena nggak ribet. Panasonic pun bisa mengeluarkan motor. Iya. Panasonic itu boleh dikatakan produk apa ya? Elektronik. Nggak ada dia produk kendaraan itu nggak ada. Iya. Bisa keluar kan. Jadi mau nggak mau membaca peluang ya. Kita wajib Permintaan pasar. Membaca atau wajib mengikuti teknologi itu pasti akan berkembang. Gitu. Oke, jadi kalau memang nanti akan ada sesi tanya jawab, silahkan pada saat kita akan Q&A atau question and answer pasangan sesi jawab. Mungkin dari saya sekian ya Bapak dan Mbak sekalian. Saya ucapkan selamat sore dan salam satu hati. Salam satu hati. Baik, sebentar Bapak Nanda boleh berdiri dahulu. Pada Bapak Ibu jurnalis, apakah ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Boleh Pak. Sebelum melakukan sesi inden ya Pak ya, boleh tanya dulu. Selamat sore Pak, saya Surya, wartawan dari Jambi. Yang mau Sore ditanya, Pak Surya. ya yang mau ditanyakan ini Pak, kan misalkan banyak peminat, kita kan diketahui baterainya berbeda dari motor listrik yang lain. Siap. Mungkin onboard station kita untuk di Jambi itu bagaimana Pak? Takutnya kan kita kan jalan jauh tiba-tiba baterainya habis gitu kan, nggak sempat untuk ngecas di rumah, itu bagaimana itu Pak untuk solusinya? Misalkan onboard stationnya tidak ready di mana-mana, takutnya nanti kan mogok, takutnya minta dorong lagi dengan temannya pakai motor yang bensin gitu kan. Mungkin itu saja Pak. Ya, terima kasih. Oke, terima kasih Pak. Tapi kalau sampai saat sekarang Pak ya, masa saat ini masih dalam proyek Pak. Itu memang motor ini ruang lingkupnya masih area perkotaan dulu. Nanti ke depannya itu kita akan disiapkannya Pak Edi ya, Bu Nani, setahu saya akan disiapkan dealer-dealernya, apa-apa dealer-dealer yang akan ditunjuk menjadi dealer e-shop, dan itu akan ada di setiap kabupaten seluruh provinsi Jambi. Jadi jangan takut Pak, aman kok. Saat ini memang untuk dalam kota dulu, tapi sambil menunggu instruksi ataupun pengesahannya, peluncurannya untuk dealer-dealer e-shopnya. Jadi masih aman kok. Dan juga kedepannya nanti istilahnya nanti bukan cuma di bengkel-bengkel resmi ya, bisa jadi nanti pusat-pusat seperti Alfamart ataupun apa itu mungkin bisa nanti kedepannya ada charger stationnya. Gitu. Aman kok, masih aman, masih kita akan baca pangsa pasar dulu. Saat ini masih dalam perkotaan dulu Pak. Jadi target kita sama dengan motor-motor listrik yang kecil-kecil, motor merek-merek lain juga masih caranya masih dalam kota. Bahkan saya ada satu daerah Pak yang saya datang kemarin itu benar-benar dilarang ada namanya kendaraan, yang ada hanya sepeda. Bahkan motor listrik pun dilarang daerah itu. Ada itu Pak di Indonesia. Mungkin Bapak mau jalan-jalan, mau cuci mata boleh di situ. Segar-segar Pak, banyak penyu putih Pak di situ Pak. Oke, ada lagi Bapak silakan.
Kalau oke. Oke dulu. Baik Bapak Ibu, apakah ada lagi yang ditanyakan? Boleh dari marketing, boleh nih kebetulan ada Pak Edi Pak. Marketing, mana tahu mau nego harga boleh. Ada diskon pasti ada Pak, tapi diskon subsidi. Kita akan lihat dulu nama Bapak masuk nggak Pak, ada kriteria subsidi. Subsidinya besar loh Pak. Silakan Mas. Boleh tahu Mas? Siapa namanya? Saya Rizal. Hah? Rizal. Riza ya? Rizal. Oh Rizal. Armada. Oh ya rambutnya ada mirip. Rambutnya ada mirip loh. Jadi gini, apa Pak? Kalau kita lihat kan setiap produsen motor ini kan selalu mencoba berinovasi ya. Siap. Seperti kata Bapak tadi, membaca pangsa pasar kita, listrik ya kita ikut perkembangan. Siap. Namun yang namanya inovasi kan itu juga membutuhkan biaya atau cost yang lebih tinggi juga gitu. Kalau kita melihat memang beberapa belakangan ini produksi motor-motor yang baru ini kan harganya lumayan ini gitu kan. Memang sepahal apapun tentu tetap ada pembelinya. Namun sebenarnya yang disasar sendiri terutama oleh Honda ini siapa gitu kan? Karena kan tentu motor-motor seperti ini kan tentu menyasarnya bukan lagi kalangan menengah ke bawah gitu. Ya. Yang tentunya mereka juga membutuhkan namanya ya pembaruan apalah teknologi ataupun motor-motor gitu kan. Ya itu tadi mungkin gimana sasarannya kemana gitu kan. Oke. Mungkin seperti itu dulu. Oke. Di sini Bu Nani ini mungkin bisa, kalau ini bidangnya bidang marketing ya, atau Pak Indi silakan. Ya, baik, berdiri ya, baik. Jadi untuk Honda M1 sendiri, target segmennya kita itu sebenarnya adalah untuk secara tingkat strata ekonomi status SES itu adalah menengah atas. Menengah atas. Tadi kan sudah sempat saya sounding sebenarnya kalau untuk ngecas di rumah ya minimal kita punya KWH listrik itu 1.200 gitu ya. Jadi kalau masyarakat menengah bawah kan masih ada 900 ya. Iya. Jadi belum bisa kalau mau dipasangkan gitu. Tapi dicabut dulu semua kulkas TV baru nyolong ya. 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 Jadi memang segmen targetnya yaitu tadi masyarakat menengah ke atas dengan tentunya konsumen yang sudah melek teknologi, karena kalau belum paham banget dengan teknologi takutnya nanti shock kaget ya. Jadi kalau ada trouble sempat panik atau apa. Jadi kita mengharap memang sasarannya adalah yang melek teknologi seperti itu, dan tentunya adalah orang-orang muda dan dewasa kayak mas-mas ini udah cocok untuk Ayo seperti itu ya. Cukup menjawab Mas? Ya, jadi kalau SES-nya itu ya menengah ke atas tuh sudah A plus ya, B plus lah ke atas gitu ya. Seperti itu. Berarti Mas Surya besok ini strata ke atas ya? Karena kabarnya modern Mas ya? Oh Mas Rizal mau ya? Mas Rizal sekarang strata ke atas modern nih. Oke, yuk Mas Rizal atau Mbaknya boleh nih. Kayaknya suaranya suara Mas semua nih. Mbaknya belum ada suara nih. Mbak Puput. Ayo mas-masnya yang lain boleh silakan. Ayo kita. Mbak Puput? Kalau hama taunya pakai ya. Ini nggak usah pusing-pusing motornya, pokoknya ada listrik aman. Enggak. Hah? Nyentrum. Ayo Mas kita coba Mas. Enggak lah, nggak nyentrum. Aman kok, sudah dilengkapi semuanya insulator. Bahkan untuk ketinggian airnya dengan air 30 cm, ini tergenang air pun dilewat nggak ada masalah. Masih aman kok. Bukan banjir ya Mas, genangan air. Beda. Itu sistem motornya Pak, itu kan nggak pakai oli. Ah. Sistemnya sama.